Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Sebelumnya kalian sudah memahami tentang pembelahan sel dan sistem organ reproduksi pada laki-laki, bukan? Apakah sama dengan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dengan perempuan? Untuk menjawabnya, mari kita selesaikan aktivitas 1.2 pada halaman 15 hingga 16, yaitu melengkapi gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Setelah kalian memahami organ reproduksi beserta fungsinya, pada bagian berikutnya kalian akan mempelajari gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada rahim dan beberapa organ reproduksi seorang ibu. Dengan demikian, kamu akan dapat mengetahui betapa beratnya perjuangan ibu pada saat melahirkan. Oleh sebab itu, kamu harus selalu menghormati dan berbakti kepada ibu. Awali dengan oogenesis, yaitu merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang ini akan diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Pada peristiwa oogenesis, selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium tersebut akan mengalami pembelahan mitosis, yaitu membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N, dan oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis tahap 1 yang kita sebut dengan meiosis 1, membentuk satu oosit sekunder atau N dan satu polosit atau N. Di sini polosit mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2. Di sini menghasilkan dua polosit N. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau kita sebut dengan meiosis 2, membentuk satu ootid yang bersifat N dan satu polosit N atau haploid. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium ini akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Nah, untuk mudah memahami peristiwa oogenesis tersebut, kalian perhatikan gambar 1.8. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Bagi kamu yang perempuan tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Iya, betul. Keadaan keluarnya darah, lendir, atau sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari, tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Silakan kalian perhatikan gambar 19, yaitu siklus yang dialami oleh dinding rahim. Pada fase pertama ini kita sebut dengan fase menstruasi, di mana hormon FSH atau follicle stimulating hormone ini memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang setiap bulannya. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio bila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH.
hormon LH ini terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini dapat memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Dan proses ini kita sebut dengan ovulasi. Pada fase ketiga atau sekretori, folikel yang telah melepaskan sel telur ini akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh Fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron ini menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi terjadi bila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur, di mana bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga terbentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi ini akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim dan tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, perempuan tersebut sudah mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Untuk perkembangan embrio dapat kamu lihat tabel 1.4 mulai dari halaman 26 hingga halaman 27. Demikianlah sistem reproduksi pada perempuan berikut siklus menstruasi, fertilisasi, dan proses kehamilan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.